Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi. Pertama-tama perkenalkan dulu saya Bu Zuhaira Laili Kusuma, biasa dipanggil Bu Ira. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi kelas 10. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi pertama. Bab pertama untuk mata pelajaran ekonomi ini tentang konsep ilmu ekonomi. Jadi, konsep ilmu ekonomi ini ada beberapa materi. Yang pertama, ilmu ekonomi. Yang kedua, motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Yang ketiga, inti masalah ekonomi. Dan yang terakhir, macam-macam kebutuhan. Untuk yang pertama, ketika kalian mendengar kata ekonomi, kalian yang terfikirkan di dalam pikiran kalian, apa itu ekonomi? Pasti kalian akan mengartikan ekonomi itu tentang uang. Iya, betul, ekonomi tentang uang, tapi tidak hanya mempelajari tentang uang. Jadi, ekonomi itu apa sih? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, ekonomi dalam arti sempit itu adalah aturan rumah tangga. Tetapi, secara luas, ekonomi itu mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, apa itu ilmu ekonomi? Jadi, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ekonomi dikatakan sebagai ilmu. Kenapa? Karena memiliki komponen-komponen ilmu, yaitu teori, fakta, fenomena, dan konsep. Nah, pembagian ilmu ekonomi ini ada beberapa. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Setelah itu kita belajar tentang tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran dengan dilandasi prinsip ekonomi. Yang kedua, prinsip ekonomi apa itu? Yaitu usaha yang disertai dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau pengeluaran biaya tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Yang terakhir adalah motif ekonomi. Itu apa? Yaitu motivasi yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Sebagai contohnya, misalnya kalian ingin mempunyai bisnis atau ingin berjualan seperti di bawah ini. Yang pertama, mengapa kalian ingin berjualan? Apa tujuan kalian berjualan? Pasti ada alasannya. Alasannya apa? Karena ingin mendapatkan keuntungan. Nah, alasan itu merupakan suatu motif yang dikatakan motif ekonomi. Jadi motifnya itu adalah suatu alasan. Yang kedua, bagaimana agar mendapatkan keuntungan? Nah, caranya gimana? Yaitu dengan menerapkan prinsip ekonomi. Apa itu prinsipnya? Memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Itu dinamakan prinsip ekonomi. Yang terakhir, pada penjual A itu menjual barang 1 lusin harganya 20.000, sedangkan si penjual B menjualnya dengan harga 18.000 per lusin dengan barang yang sama jenisnya. Sama lah, terus di mana Anda mendapatkan barang tersebut? Membelinya di mana? Nah, itu merupakan tindakan. Jadi, ketika si penjual A menjual 20.000 dan si penjual B
menjualnya sebesar 18.000, kalian akan membeli di penjual B. Karena apa? Harganya lebih murah, padahal itu barangnya sama. Sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Maka akan membeli di penjual B, yaitu tindakan ekonomi. Itu disebut dengan tindakan ekonomi. Sampai sini paham ya? Terus setelah itu kita masuk ke inti masalah ekonomi. Dengan melihat gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan tentang gambar itu? Apa yang bisa kalian simpulkan ketika melihat gambar itu? Iya, berarti gambar itu adalah menunjukkan inti masalah ekonomi. Nah, inti masalah ekonomi itu apa? Jadi inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan, bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi sarana yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Dilihat dari gambar tersebut, betapa banyaknya orang itu mengantri ingin mendapatkan air, padahal air itu sedang langka, sedang tidak ada karena musim kemarau misalnya. Nah, itu merupakan kelangkaan. Penyebabnya apa saja? Yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam karena ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Terus keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima, bencana alam. Keenam, perbedaan letak geografis. Yang ketujuh, pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Yang kedelapan, kemampuan untuk memproduksi lemah. Dan terakhir, perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, setelah mempelajari tentang penyebab kelangkaan, kita masuk ke cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Yang pertama adalah membuat skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Jadi skala prioritas itu konsumen atau kalian membuat daftar urutan barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan kepuasan yang sebesar-besarnya. Jadi membuat rincian urutan barang-barang yang dari urutan paling utama, yaitu kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer dulu, baru kebutuhan sekunder, dan selanjutnya kebutuhan tersier. Jadi skala prioritas itu mementingkan kebutuhan yang paling utama. Selanjutnya, menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien, memanfaatkan kemajuan teknologi, memanfaatkan bahan substitusi, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Lalu, apa saja kebutuhan manusia itu? Ada banyak sekali kebutuhan manusia. Yang pertama kita bahas adalah kebutuhan berdasarkan intensitas. Ini ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka manusia tidak bisa melangsungkan kehidupannya. Contohnya adalah makan, minum, tempat tinggal, sandang. Nah, apabila manusia tidak makan, apakah bisa bertahan hidup? Atau manusia tidak minum, apakah bisa bertahan hidup? Ya, untuk beberapa waktu, untuk beberapa hari itu akan bisa hidup, tetap hidup. Tapi untuk jangka panjangnya, apakah kalau tidak makan, tidak minum, manusia itu tetap akan bisa bertahan hidup? Pasti tidak kan? Nah, itu adalah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder dipenuhi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap. Contohnya adalah barang-barang elektronik, gadget, itu kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kebutuhan yang bersifat mewah, seperti mobil mewah, perhiasan mewah, dan lain-lain. Kebutuhan tersier ini bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi.
Selanjutnya, kita ada kebutuhan berdasarkan sifat, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh dan fisik manusia, bisa dirasakan, bisa dilihat. Contohnya apa? Bisa dipegang seperti itu. Contohnya apa? Makanan, pakaian, minuman. Makanan kan bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau kebutuhan rohani itu berhubungan dengan kejiwaan atau hati seseorang, seperti kita beribadah, kita liburan. Apakah bisa dirasakan? Iya, dirasakan, tapi tidak seperti yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jadi kebutuhan rohani itu berhubungan dengan hati atau kejiwaan. Yang selanjutnya itu kebutuhan berdasarkan subjek. Itu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau sosial. Ini bedanya apa? Kalau kebutuhan individu itu kebutuhan yang berhubungan dengan masing-masing individu, berbagai individu yang berbeda. Kalau contohnya seperti kalau dokter itu membutuhkan stetoskop untuk bekerja, petani membutuhkan cangkul, fotografer membutuhkan kamera. Itu berdasarkan bersubjeknya, kebutuhan individu. Jadi setiap individu itu membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau kebutuhan kelompok atau sosial itu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat umum. Contohnya adalah sekolah, jembatan, jalan, bisa dipakai untuk umum. Terus selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang tidak dapat ditunda, pemenuhannya harus dilakukan pada saat itu juga. Contohnya apa? Ketika sakit harus segera berobat. Ketika lapar harus segera makan. Itu kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan masa mendatang itu kebutuhan yang bisa direncanakan, dirancang dari sekarang untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Contohnya apa? Menabung untuk ibadah haji atau mengikuti asuransi pendidikan untuk pendidikan anak di masa mendatang. Sekian pelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat belajar dan jangan pernah lengah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.